Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa Sel TV yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mesti banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita berada di dalam bulan Ramadan. Ketika kita masuk dalam bulan Ramadan, karena ini nikmat yang besar. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan, syahrun mubarak. Dikatakan mubarak karena di dalamnya banyak sekali kebaikan, banyak sekali keutamaannya. Di antaranya kita mengetahui ketika masuk malam awal dari Ramadan, ketika mulai tarawih pertama, maka dikatakan oleh Nabi SAW, ya, futihat abwabul jannah, maka dibuka pintu-pintu surga. Ya, wa ghuliqat abwabun nar, maka ditutup pintu-pintu neraka. Wa sufidat syayatin, maka dibelenggu syaitan-syaitan. Ya, belum lagi keutamaan yang lain, setiap malam ya ada orang-orang yang dibebaskan daripada azab api neraka. Allah SWT akan terus memberikan rahmatnya kepada orang-orang di dalam bulan Ramadan ketika dia berpuasa pada siang bulan Ramadan dan malamnya salat tarawih dan melakukan ibadah-ibadah yang sangat banyak sekali. Keutamanya sangat banyak sekali. Berdoa juga dikabulkan, ya. Beramal ibadah di dalamnya semakin akan dilipat gandakan besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kesempatan bagi kita semua, dan kita mengetahui bahwa amalan yang terbaik, amalan yang benar adalah dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surah Al-Ahzab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir." Dan sesungguhnya bagi diri kalian wahai kaum muslimin dan muslimat, pada diri Rasulullah SAW ada suri tauladan. Dikatakan suri tauladan yaitu uswatun hasanah, qudwah, ya. Artinya kita mencontoh beliau, apalagi di dalam urusan ibadah. Maka ini perlu kita perhatikan, apalagi datangnya bulan Ramadan. Maka lihat bagaimana amalan Nabi SAW di dalam bulan Ramadan. Dikatakan 10 hari pertama beliau itu beribadah kuat, semangat. Ya, apalagi bila mengetahui ini ada keutamaannya banyak sekali. Mulai dari awal Ramadan. Kemudian 10 hari kedua bertambah 2 kali lipat. Ya, dan di akhir Ramadan 10 hari terakhir semakin kuat, maksimal. Ya, bisa kita katakan 3 kali lipat lebih kuat daripada 10 hari pertama dan kedua. Maka di sini menjadi pelajaran bagi kita, ya, bahwa di akhir Ramadan kita jangan bertambah malas, jangan kita bertambah jauh daripada ibadah, ya, jangan bertambah semakin sibuk dengan urusan dunia kita, dengan persiapan Idul Fitri dan yang lainnya. Tetapi kita mesti memberikan ini waktu hanya datang sekali dalam 1 tahun. 10 hari terakhir ini adalah merupakan hari yang terbaik dari seluruh hari yang diciptakan oleh Allah dalam setahun. Maka ini perlu kita perhatikan wahai kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, Ummul Mukminin, ibunda kita, telah menyampaikan bagaimana ibadah Nabi SAW di 10 hari terakhir. Rasulullah SAW dikatakan, karena Nabi SAW idza dakhala al-ashar al-awakhir yajtahidu ma la yajtahidu fi ghairihi. Adalah Nabi SAW ketika masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau bersungguh-sungguh semangatnya luar biasa, ya, melebihi daripada hari-hari yang lain, melebihi daripada awal Ramadan, apalagi di luar bulan Ramadan. Ya, kemudian juga dalam hadis yang lain juga dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, ya, adalah Nabi SAW ketika masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau itikaf. Agar apa? Agar mendapatkan Lailatul Qadar. Dan kita membaca dalam surah Al-Qadar, Lailatul Qadar khairum min alfi syahrin. Pada 1 malam yang hanya 1 malam saja di dalam 1 tahun. Itu pun di 10 malam terakhir. Iltamisuha fil ashril awakhir. Kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, cari Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir. Lailatul Qadar khairum min alfi syahrin. Ketika seorang beramal ibadah sebanyak apapun, maka seolah-olah dia tidak pernah berhenti beribadah selama 83 tahun lebih. Tidak ada putusnya, tidak ada tidurnya. Luar biasa, 83 tahun lebih, hanya 1 malam kita saja beribadah. Oleh sebab itu ini tidak kita ketahui, walaupun disebutkan ada malam-malam ganjil. Tetapi kata para ulama, sebaiknya kita menghidupkan betul-betul semua malamnya, ya, dari malam pertama sampai malam terakhir, dari 10 hari terakhir, agar kita mendapatkan Lailatul Qadar. Begitu juga apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya,
syadda mi'zarahu, beliau mengencangkan ikat pinggangnya, sarungnya. Beliau tidak mendekati istrinya walaupun pada malam hari dibolehkan, tapi beliau ingin fokus beribadah dan lebih banyak, dan waktu tidur beliau lebih sedikit daripada 20 hari yang pertama. Ya, mungkin kalau ngantuk tidur sebentar, kemudian bangun lagi, begitu terusnya sampai waktu subuh, hatta matla'il fajar. Karena Lailatul Qadar itu sampai masuknya waktu subuh, waktu fajar shadiq. Ya, beliau mengikat sarungnya, mengikat ikat pinggangnya dengan kuat, kiasan kepada beliau meninggalkan istrinya. Ya, kemudian juga ahya lailahu, beliau menghidupkan malamnya. Jadi maksudnya apa menghidupkan malam? Yaitu berzikir, berdoa, baca Al-Quran, kemudian memperbanyak salat sunat, bukan dengan banyak tidur, bukan jangan banyak ngobrol. Ya, apalagi masalah di zaman sekarang banyak melihat HP, ini namanya tidak ada menghidupkan malam. Maka malam kita jadi sia-sia 10 malam terakhir. Maka ini perlu kita perhatikan. Kemudian kata Nabi SAW, wa aiqadha ahlahu. Begitu juga Nabi SAW bukan hanya untuk dirinya sendiri, dia ingin juga keluarganya, anak istrinya mendapatkan malam ini seperti dia. Maka dia membangunkan keluarganya. Dia katakan, mari kita hidupkan malam. Ya, 10 malam terakhir ini jangan perbanyak tidur. Kalau ngantuk tidurnya sekedar saja, tetapi bangunlah malam sampai subuh. 10 malam terakhir, ya, beliau membangunkan keluarganya. Begitu kita seharusnya di dalam menghidupkan 10 terakhir bulan Ramadan ini, dan jangan bertambah malas kita. Ya, semakin akhir Ramadan, maka seharusnya semakin semangat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita mengetahui satu hadis Nabi SAW mengatakan innamal a'mal bil khawatim. Amalan itu selalu dilihat terakhirnya. Maka 10 hari terakhirnya adalah merupakan puncaknya, dan itulah penutupnya, dan harus ditutup dengan yang terbaik. Oleh sebab itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk dapat menghidupkan 10 malam terakhir, 10 hari terakhir dengan memperbanyak ibadah, dengan semangat beribadah dan terus meningkatkannya, ya, maksimal agar kita mendapatkan keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.